Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dapat senantiasa hadir salat berjamaah. Semoga Allah berikan kita kegairahan dan keistiqomahan untuk senantiasa dapat salat fardu berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir Jalalain masih di surah Al-Baqarah. Malam ini kita lanjutkan di ayat 234. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. والذين يتوفون يموتون, dan orang-orang yang wafat atau mati. Ini bahasa Indonesia kita itu ada wafat, mati, meninggal, ternyata diambil dari bahasa Arab. Yutawaffawna, wafat, yamutuna, mati.
dan orang-orang yang wafat atau mati minkum di antara kalian. Wa yadharuna yatsrukuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna bi anfusihinna ba'dahum 'anin nikah, maka hendaklah mereka istri-istrinya itu menahan diri mereka setelah menikah arba'ata syuhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Wa hadza fi ghairil hawamil, ini bagi istri-istri yang tidak hamil. Wa ammal hawamilu fa'iddatuhunna ayyada'na hamlahunna, dan adapun yang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ini peringatan kepada perempuan-perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya untuk menahan diri supaya tidak menikah dulu sebelum 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna inqadat muddatan, apabila telah sampai inqadat, telah habis muddata tarabbusin, batas akhir daripada iddahnya, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian ayyuhal auliya, wahai para wali-wali, fima fa'alna fi anfusihin, dari apa yang mereka istri-istri itu perbuat terhadap diri mereka sendiri, minat tazin wa tarlil khitab, daripada berhias atau menerima pinangan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau sudah habis iddah maka boleh. Sebelum iddah, habis iddah jangan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Alimun bi batinihi kazahirihi, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita ini, sebagaimana Allah tahu apa yang kita tampakkan. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian, fima aradtum bihi min khitbatin nisa, dari apa yang kalian lakukan, yaitu menyebutkan keinginan untuk meminang tetapi secara sindiran. Kaqaulil insan, seperti perkataan manusia, malaan yang condong. Ada orang yang ingin menikah, apa katanya? Innaki la jamilatun, oh engkau cantik kalilah, atau tak ada orang yang lebih cantik kepada kamu, atau saya sangat cinta suka kepada. Menyebut itu tetapi tidak menyebut mengajak nikah, hanya muji-muji. Au aknantum atmartum, atau kalian itu sembunyikan keinginan
tidak disebutkan, disembunyikan di dalam hati, dia ingin tapi dia pendam, fi anfusikum, pada diri kalian, min qasdi nikahihinna, daripada niat maksud menikahinya. Dia mau tapi nggak nyebut. Ada yang mau nyebut tapi dengan nyindir. Nah, itu. Jadi dua itu boleh. Boleh disebut tapi sindiran, tak boleh langsung karena belum waktunya. Atau dipendam aja dulu. Nah, boleh. Alimallahu annakum satazkurunahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesungguhnya kalian akan menyebut mereka. Ada ungkapan Arab, man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta pada sesuatu, maka ia akan banyak menyebut yang ia cintai. Dan Allah tahu, alimallahu annakum satazkurunahunna. Allah Maha mengetahui sesungguhnya kalian akan menyebut mereka, perempuan-perempuan itu. Namanya suka disebut, maka boleh disebut. Fa'abaha lakum at-ta'rid, maka Allah membolehkan bagi kalian at-ta'rid, menyindir, nyebut dengan sindiran. Walakin, akan tetapi, la tuwa'iduhunna sirran, ay nikahan, tapi jangan kalian berjanji, membuat perjanjian dengan perempuan itu secara rahasia. Nikahan itu nikah, jangan buat janji. Janji ya, pokoknya ini kita mau nikah, janji, walaupun diam-diam. Jangan. Illa ailakin antaqulu qawlan ma'rufa, kecuali sekedar mengatakan yang baik-baik. Jangan langsung to the point janji nikah. Kalau bab muji-muji namanya suka, ya disebut, tapi dengan cara perkataan yang baik-baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah ay ala aqdihi, dan jangan kalian menetapkan uqdatan nikah ay ala aqdihi, akad nikah, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai yablugha, hingga sampai al kitabu ay al maktubu minal iddah, sampai batas putusan daripada iddah, ajalah ay bi ayyan tahi, habis masa iddah. Jadi kalau mau menetapkan atau menyebutkan mau nikah, itu harus menunggu setelah habis masa iddah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, maha mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, minal azmi wa ghairihi, daripada azam, keinginan, niat. Dalam fikih, azam dengan niat itu beda. Kalau niat, qasdus syai' muqtarinan bi awwali fi'lih,
menyengaja sesuatu dibarengi dengan awal perbuatan, maka niat sholat harus pas saat takbiratul ihram. Namanya orang niat haji kalau sudah daftar, karena harus ada actionnya, muqtarinan bi awwali fi'li. Kalau belum daftar hanya niat ngomong-ngomong itu namanya azam, ingin, keinginan tetapi belum action. Maka Allah juga tahu keinginan kita, tapi belum boleh dilaksanakan karena belum habis iddah. Allah tahu apa yang ada dalam diri kalian, minal azmi wa ghairihi, daripada azam dan lainnya, niat, keinginan, apa yang ada dalam benak kita, keinginan kita, Allah tahu. Fahdharuh, karena itu takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, ayu aqibakum idza azamtum. Takutlah kalian kepada Allah akan akibat dari apa yang kalian terima, idza azamtum, jika kalian berniat, berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, maha mengampuni, halimun, ya, maha penyantun. Bitakhiril uqubah am mustahiqiha, dengan mengakhirkan ukubah. Ukubah itu akibat atau balasan dari kesalahan dari orang yang telah melakukan. Mustahik, orang yang berhak mendapat hukuman tadi. Allah maha pengampun dan maha penyantun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan kepada yang perempuan untuk menahan diri, yang laki-laki juga menahan diri. Yang perempuan jangan bersolek, jangan menikah. Yang laki ya, jangan menyebut, jangan meminang, jangan menyebut nikah, meminta nikah dengan perempuan yang belum habis masa iddah. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, in talaqtumun nisaa, jika kalian menceraikan istri-istri atau perempuan-perempuan, malam tamassuhunna, perempuan yang belum kamu sentuh, ay tujami'uhunna, belum kamu jima. Kalau ada orang menikah belum menyentuh istrinya, belum bersetubuh, diceraikan, dosa tak? Tidak, tak ada dosa. Awalam tafridu lahunna faridah, atau belum menetapkan maharnya. Udah nikah, maharnya belum ditentukan. Setelah itu tiba-tiba diceraikan, tidak ada dosa, tidak berdosa.
bagi wanita atau istri yang diceraikan sebelum disentuh, sebelum dijima, maka dia tidak ada batas iddah, karena sesungguhnya adanya syariat menunda untuk nikah kembali dengan orang lain yang dikenal dengan iddah itu untuk memastikan anak yang dia lahirkan itu milik laki-laki atau suami dia yang mana, milik yang pertama atau yang kedua. Nah, kalau belum disentuh, belum dijima, ya tentu tidak bisa menjadi milik pertama karena memang belum diapa-apakan. Maka tidak ada batas iddah. Boleh enggak melakukan hal itu? Boleh dicerai ya, kalau memungkinkan, karena mungkin ada sesuatu yang sehingga perceraian itu dilakukan, karena walaupun halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cerai. Nah, tapi kalaupun cerai sebelum disetubuhi, dijima, itu tak ada dosa, atau belum ditetapkan, belum ditentukan maharnya. Wa matti'uhunna ay u'tuhunna ma yumatti'na bi, dan berikanlah mereka ya mata, ya pemberian. Bahasa kita itu apa? Sangu. Sangu itu apa? Ya bekal hidup lah ya, untuk dia makan minum, beri dia pemberian ya. Alal musi'i qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Berilah dia itu pemberian alal musi'i ay al-ghani minkum qadaruh ya, atas orang yang diberi kelapangan rezeki, beri dia sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau banyak rezekinya, banyak diberi sesuai dengan ya kemampuan yang laki-laki. Walal muqtir adhiq rizq, dan atas laki-laki yang sempit rezekinya, sedikit penghasilannya, qadar ya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan daripada yang laki-laki. Mata'am bil ma'ruf, yaitu pemberian yang ma'ruf, yang baik secara syariat. Haqqan 'alal muhsinin, ini sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik, al-muti'in, orang-orang yang taat. Istri yang diceraikan ya diberikan pemberian sesuai dengan kemampuan kita yang laki-laki. Itu kalau kita ingin menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat.
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridah. Wa in talaqtumuhunna, dan apabila kalian menceraikan mereka, istri-istri itu, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyetubuhinya, wa qad faradtum lahunna faridah, padahal kalian telah menetapkannya, memberikannya mahar itu. Nah ini nikah, maharnya udah dikasih, lalu diceraikan padahal istrinya belum pernah disetubuhi. Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah memberi istri itu setengah dari mahar yang ditetapkan. Kalau maharnya tuh 1 juta, ya, tapi begitu selesai nikah, malamnya entah apa terjadi, tak bisa bertemu, entah tak mau dipegang, apalah, belum bersetubuh, belum jima, mahar dah gimana? Kasih setengah kalau sudah ditetapkan. Setengah, maharnya 1 juta berarti kasih 500. Illa an ya'funa, kecuali lakin akan tetapi ayyafun azajat, kecuali istri-istri itu memaafkan. Fayatrukanna, maka enggak perlu dikasih seluruhnya. Mahar 1 juta, idealnya kalau diceraikan belum bersetubuh kasih 500. Tapi kalau kata istrinya udahlah, udah nggak usah diterima, nggak usah dikasih. Kalau yang memaafkan itu istri. Au ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikah, atau yang memaafkan itu adalah orang yang di tangannya akad nikah, wa huwa zauj, suami. Sekarang suami yang maafkan, berarti kasih dia semuanya 1 juta. Jadi boleh. Mau dia dikasih setengah sesuai dengan ideal, atau dikasih seluruhnya karena udah tak apa-apa lah, ada ambil aja lah semuanya. Atau istri yang memaafkan, udahlah nggak usah, nggak usah. Jadi boleh itu. Mana yang terbaik? Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Lebih baik yang mana berarti? Bagi perempuan lebih baik memaafkan, jangan terima. Bagi yang laki-laki lebih baik memaafkan, kasih semuanya. Kalau nggak ada yang memaafkan, kasih setengah. Tapi Allah katakan memaafkan itu lebih dekat dengan takwa, lebih baik. Berarti ini dua-dua kita kena. Yang laki-laki berarti sebaiknya udahlah walaupun belum disetubuhi, kasihlah mahar semuanya. Yang perempuan ya karena belum disetubuhi nggak usahlah terima mahar. Itu yang terbaik menurut sesuai dengan ya kita masing-masing, laki atau perempuan. Kalau nggak ada yang mau ngalah udah setengah hak.
wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian itu melupakan keutamaan di antara kalian. Ayyatafaddala ba'dukum ala ba'din. Ya. Setiap kita itu memiliki kelebihan. Suami memiliki kelebihan dibanding istri. Di satu sisi, istri juga memiliki kelebihan dibanding suami. Jadi jangan lupakan kelebihan, jangan lupakan kebaikan pasangan. Kalau melihat ayat ini termasuk setelah cerai. Wah, jangan udah nikah 10 tahun begitu cerai seolah-olah tak ada betulnya. Oh, semua tak betul. Jangan lupakan kelebihan kebaikan di antara kalian. Kalaupun kita cerai tak serasi, rumah tangga ada dipertahankan, bukan bermakna seluruh pasangan itu seluruhnya jelek. Tidak. Nah, jangan lupakan. Nah, ini juga berpengaruh. Ya, kalau di tingkat keluarga, berpengaruh pada psikologi. Kadang-kadang nih, mohon maaf, ada, sebutlah pasangan suami atau istri yang bercerai, bercerita kepada anaknya hanya kejelekan pasangan atau mantan pasangannya, sehingga anak menilai orang tuanya tak ada yang betul. Ibunya ngomong, bapaknya tak ada betulnya. Bapak ngomong, ibu tak ada betulnya. Anak stres. Maka seringkali anak bermasalah di sekolah itu adalah anak broken home. Bermasalah kenapa? Siapa yang dia jadikan panutan, teladan? Nggak ada yang betul, habis saling jelekkan. Allah ingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Kalau melihat rentetan ayat ini, maka termasuk setelah cerai pun ya ingatlah, jangan disebut kejelekannya saja, apalagi masih suami istri. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala basirun, maha melihat, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Tapi kok didahulukan? Iya, ini untuk memperkuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan itu basirun. Artinya seluruh yang kita kerjakan Allah lihat. Seluruh yang kita ucapkan Allah dengar. Payujazikum bih, lalu Allah membalasnya. Apa yang dibalas? Ya apa yang kita lakukan. In khairat fa khairun, wa in syarrat fa syarrun. Nah, ini peringatan kepada suami istri atau mantan suami istri, walaupun cerai itu boleh, tetapi ada etika. Apa etikanya? Satu, ya, saling memaafkan, saling memberi. Dua, saling menghormati, saling menjaga aib, saling menunjukkan kebaikan, jangan lupakan kelebihan atau kebaikan yang lain.
Hafizu ala salawati was salatil wusta. Hafizu, peliharalah, jaga, bukan disuruh ngerjakan, tapi pelihara, jaga, jangan sampai kecolongan. Ala salawati ay as-salawatil khamsi, jagalah salat 5 waktu. Biadaiha, gimana cara menjaganya? Ya dengan melaksanakannya. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jaga sholat 5 waktu. Enggak disuruh sekedar ngerjakan, tapi dijaga. Jaga apanya? Jami'a huquqiha, seluruh hak-hak sholat. Apa hak-hak sholat? Itu ditunaikan, memperhatikan syarat sahnya, melaksanakan seluruh rukun-rukunnya, mengerjakan kesunahan-kesunahannya, memperhatikan etika-etikanya, adab-adabnya, khusyuknya. Itu dia. Wassalatil wusta, dan jagalah salat wusta, pertengahan. Hiyal asru, yaitu salat asar. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Jaga salat asar. Kenapa? Salat asar ini suka bikin kita lalai, apalagi kita pegawai, pulang jam 4, bilang masih ada waktu, nanti ajalah di rumah. Tuh, Allah ingatkan, hafizu ala salawat wassalatil wusta, jaga salat asar. Petani salat asar juga paling berat. Saya anak petani. Kenapa? Semakin asar semakin sejuk, nggak panas lagi. Panas makin kurang, makin enak itu di tengah sawah itu. Di kota itu kadang juga, kenapa? Semakin senang main bola. Begitu. Tengoklah anak-anak kita itu, dicari kalau maghrib tuh. Asar lupa. Awis subhi. Ada juga yang mengatakan salat wusta itu salat subuh. Salat subuh. Karena memang besar keutamaan salat subuh. Disaksikan oleh malaikat penjaga malam, penjaga siang. Penjaga siang dah turun, penjaga malam belum naik, banyak yang nyaksikan salat subuh. Dan salat subuh ini juga berat. Berat, lebih berat dari salat asar mungkin. Ini Pak Imam, kalau kita di masjid ini mana lebih ramai, salat jamaah asar atau subuh? Asar lebih ramai. Subuh lebih berat. Kenapa? Masih tidur. Begitu bangun, langsung ke tempat kerja. Berat. Subuh. Di Fathul Mu'in juga mengatakan lebih utama tuh jamaah subuh. Awizuri, ada juga berpendapat salat wusta itu zuhur, karena wusta itu memang pertengahan. Apa keutamaannya salat zuhur? Mengapa disebut salat zuhur? Satu,
Karena memang zuhur itu artinya zahara, tampak, terang, dikerjakan waktu siang hari, tengah hari, jam 12 lebih sedikit, terang. Yang kedua, sholat zuhurlah sholat yang pertama kali tampak dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menerima perintah salat waktu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu turun dari mi'raj, salat subuh belum. Jibril mencontohkan caranya, baru Nabi lakukan salat zuhur pertama. Maka salat zuhurlah yang nampak pertama setelah Nabi diperintah melaksanakan salat 5 waktu. Jadi ada yang bilang asar, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang subuh. Intinya apa? Hafidhu, jaga salat, yakni salat 5 waktu khusus sekali. Salat subuh, salat zuhur, salat asar. Maghrib isya dah rata-rata di rumah. Nah ini yang berat ini. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kamu lillahi, untuk Allah, fi shalah, di dalam salat. Berdirilah kamu di dalam salat qanitin. Qila muti'in, berdiri dalam keadaan taat. Jadi salat karena Allah itu adalah bentuk ketaatan kita. Liqali sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Quran fahuwa ta'atun, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Setiap kunut, kata kunut yang disebut di dalam Al-Quran, fahuwa ta'atun, itu artinya taat. Ada orang salat bukan karena ketaatannya, bukan bentuk ketaatan, tapi karena takut. Nah, itu biasa anak-anak, takut Pak Guru, dia salat. Jangan sampai ada orang tua salat segan karena tetangga. Qumu lillah, berdirilah kamu untuk Allah fi salat, dalam salat, qanitin, dalam keadaan taat kepada Allah. Wa qila sakinin, sakin, khusyuk, tenang, khusyuk. Ini perintah untuk kita khusyuk di dalam salat. Salatlah kamu dalam keadaan khusyuk. Li hadis Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah hatta nazalat fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, rawahu Shaykhan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, Zaid bin Arqam, dia berkata, kami dulu itu kalau salat natakallam, ngomong dia fi shalah, dalam salat, hatta nazalat, sampai turun ayat ini. Jadi fa umirna bisukut, maka diperintah untuk diam waktu salat. Jangan ngobrol, diam. Jadi salatnya itu tenang, khusyuk. Jangan gerasa gerusuk. Anak-anak muda kadang sholat itu sambil dia nengok-nengok kuku, macam-macam. Nah, itu juga mengurangi kekhusyuan, walaupun tidak batal sholatnya.
Fa in khiftum, jika kamu takut bahaya, min aduin, karena ada musuh, au sailin, atau ada banjir, au sab'in, atau ada binatang buas, farijalan jam'a rajilin, maka bolehlah kalian itu salat sambil berjalan. Ya gimana, ada musuh di depan, oh diam kena kita, atau ada banjir. Saya ingat dulu waktu jadi di kampung tuh, kalau pulang dari sawah itu salat asarnya keseringan di atas batu di tengah sungai. Allahu Akbar, datang banjir bandang, kabur, boleh. Atau ada binatang buas, ada ular, ada lari, boleh tak? Boleh. Auruk kebanan, atau di atas kendaraan, jam'a rakib, atas kendaraan. Salukai fa'amkana, udah sholat bagaimana memungkinkan aja. Mustaqbilal qiblah au ghairaha, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat, namanya orang salat darurat. Fa idza amintum, kalau sudah kalian aman, minal khauf, daripada ketakutan, dah lari dari sungai udah ke atas, dah banjirnya di sungai saja udah. Fadzukurullah ay sallu, maka salatlah kalian kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah ajarkan kalian apa yang kama allamakum, sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Artinya di ayat ini mengingatkan kepada kita pentingnya salat dalam keadaan apapun. Waktu aman, salatlah dengan tenang, dengan khusyuk. Tapi kalau waktu yang menakutkan, tetap salat. Walaupun salatnya sambil jalan, sambil lari atas kendaraan, yang penting jangan tinggalkan salat. Sesibuk apapun kita, tetap jaga salat 5 waktu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin yang dapat kita muzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.